Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan 4 Juli 2003 kami mengadakan tur ziarah sekaligus wisata di Kalimantan Selatan bersama keluarga Bapak Juhairi beserta keluarga besar beliau dan Bapak Haji Agus beserta keluarga dan keluarga yang lainnya dari Samarinda. Perjalanan kami mulai daripada Kandangan di hulu Sungai Selatan, lalu kami ziarah pertama di makam Datu Suban yang lebih dikenal dengan nama asli beliau Datu Saiban bin Zakaria Zulkifli, dengan ibunda beliau bernama Maisyarah. Beliau ini hidup di Kampung Muning, Tatakan, Kabupaten Tapin, Rantau, Kalimantan Selatan. Beliau semasa hidupnya mempunyai tingkat martabat ilmu tinggi dan mulia karena ilmu dan amal agamanya sangat luas dan lengkap. Samping itu beliau mempunyai kepribadian yang ramah dan paling disegani oleh masyarakat, terutama para muridnya. Datu Suban adalah guru dari semua datu dari orang Muning. Selain ahli ilmu tasawuf, dan Datu Suban juga ahli ilmu taguh atau kebal, ilmu berjalan di atas air, bahkan bisa mengetahui ilmu yang namanya ma'alih rupa. Datu Suban dikenal sebagai waliullah. Beliau memiliki karamah kasyaf, ya terbukanya tabir rahasia dari bagi beliau sehingga dapat mengetahui sampai di mana kemampuan murid-muridnya dalam menerima ilmu yang beliau berikan. Itu sedikit daripada riwayat Datu Suban. Kemudian kami melanjutkan ziarah yang kedua di makam Datu Sanggul, berada yang di Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin. Jadi ini satu kabupaten sama dengan Datu Suban. Nama asli beliau itu adalah Syekh Muhammad Abdul Samad. Di antara keramah beliau sering salat Jumat di Masjidil Haram Mekah. Mulanya masyarakat bingung dan mempertanyakan kenapa tidak salat Jumat di masjid. Akhirnya ternyata minggu selanjutnya beliau akan turun di masjid untuk mengerjakan sembahyang Jumat di masjid kampung itu. Ternyata ketika beliau takbiratul ihram, maka kaki beliau terangkat daripada sejadah. Akhirnya masyarakat mengetahui bahwasanya beliau adalah seorang wali Allah yang mampu salat di masjid lain. Itu sedikit riwayat tentang Datu Sanggul. Kemudian kami meneruskan perjalanan ziarah selanjutnya di makam Datu Nuraya yang terkenal dengan makam yang terpanjang atau yang terpanjang di Kalimantan Selatan, bahkan mungkin di Kalimantan, karena beberapa hasta makam beliau yang panjang yang luar biasa, dan ini menandakan beliau seorang yang sangat tinggi perawakannya. Kemudian kami melanjutkan ziarah selanjutnya itu di Kelampayan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yang dikenal dengan Datu yang luar biasa. Namun sebelum kami ke makam Datu Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, kami mampir ziarah di makam Syekh Abdullah, yang mana Syekh Abdullah ini beliau adalah orang tua daripada Datu Kelampayan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Konon katanya dalam riwayat dikatakan Syekh Abdullah mempunyai istri yang bernama Aminah. Namun Syekh Abdullah bukan asli penduduk Kalimantan Selatan, bahkan beliau diriwayatkan dari Hindia. Ketika itu suami istri Abdullah dan Aminah tidak mempunyai anak, namun beliau selalu berdoa meminta anak, agar anak yang diberi adalah anak yang saleh, yang alim, lagi jahid. Hingga saatnya tibanya lahirlah Datu Kelampayan yang bernama
Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Kemudian setelah kami ziarah di makam Syekh Abdullah, kami melanjutkan ziarah di makam Datuk Kelampayan yang bernama Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Beliau ulama yang luar biasa, karismatik yang luar biasa, dan beliau adalah salah satu daripada murid Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani yang dikenal dengan sebutan Syekh Samman Al-Madani yang ada di kota Madinah. Salah satu murid Datuk Kelampayan, salah satu murid daripada Syekh Samman adalah Datuk Kelampayan yang mempunyai ilmu yang luar biasa, dikenal dengan kitab beliau yang bernama Kitab Sabilal Muhtadin. Keramat beliau sangat banyak. Kalau kita mengisahkan di sini mungkin tidak habis-habisnya tentang keramat beliau. Kemudian kami melanjutkan ziarah yang selanjutnya. Setelah kami ziarah di makam Datuk Kelampayan, kami melanjutkan ke Banjarmasin. Ketika kami di Banjarmasin, kami ziarah di makam Sultan Suryansah, raja pertama yang ada di Sultan Suryansah. Ini berada di Banjarmasin, tepatnya di Kuin. Beliau adalah raja pertama di Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Di area pemakaman atau di makam Sultan Suryansah terdapat daripada makam-makam yang lainnya, yang termasuk adalah makam daripada Khatib Dayan, yang mana beliau itu ulama yang luar biasa dan termasuk daripada murid Sunan Bonang, yang mana ceritanya itu sangat luar biasa. Dan alhamdulillah kami sempat ziarah di sana bersama Bapak bagaimana ada yang di foto ini. Kemudian kami melanjutkan ziarah selanjutnya di makam minta maaf, maksudnya di makam Habib Hamid Bahashim yang terletak di pinggir sungai. Terletak makam beliau di pinggir sungai di Basirih. Nah, ini ziarah kami untuk hari itu yang terakhir. Habib Hamid Bahashim, beliau terkenal dengan wali menjujub, yang mana luar biasa kejadian-kejadian yang dialami dan bahkan dirasakan oleh masyarakat, dilihat langsung oleh masyarakat di sana. Di antaranya keramah beliau, kalau mau menyeberang di sungai Basirih itu, beliau tinggal melipat tikar lalu dikayuh maka sampailah ke sungai Sebarang. Dan di antaranya lagi masih banyak yang luar biasa. Kemudian yang terakhir kami ziarah di makam Abah Guru Sekumpul, yang mana nama beliau adalah Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang kewalian beliau tidak diragukan oleh wali-wali yang lain-lainnya. Bahkan masyarakat pun merasakan setiap tahun haul beliau, jutaan manusia yang berhadir, yang ini menandakan beliau orang saleh yang luar biasa. Semoga kita mendapatkan rahmat dan berkah daripada ziarah ke makam-makam wali-wali Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami melaksanakan wisata